wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah pendidikan ramah anak, yaitu Bunda Roro Feni Kusuma Dewi MPD, dan yang kami cintai teman-teman mahasiswa Staya Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berisi 4 orang, yaitu dari 1 Anissa, yaitu saya sendiri, saya sebagai moderator, Wulandari, Munifatun Nufus, Rainatul Fajriyah, dan Riko. Itulah teman-teman yang ada di kelompok 1 yang akan mempresentasikan makalah pada siang hari ini. Baik, langsung aja kita dengarkan penjabaran atau pembahasan pada makalah kita hari ini. Kepada saudari Wulandari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini diberisikan tentang pembentukan karakter anak dalam keluarga. Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keberkahan. Amin. Bekasi, 2 November 2020. A. Latar belakang. Anak adalah karunia dan rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kehadiran mereka dalam keluarga adalah sesuatu yang dinantikan, karena anak-anak merupakan salah satu sebab yang membawa kebahagiaan kedua orang tua dan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu, pendidikan sangat penting bagi seorang anak untuk menentukan masa depannya kelak. Keluarga memiliki 8 fungsi dan pembentukan karakter bagi setiap anggota keluarga. Fungsi tersebut adalah fungsi agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, lingkungan, reproduksi, dan fungsi pendidikan. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pembentukan karakter anak dalam keluarga? 2. Apa pola pembentukan karakter anak dalam keluarga? 3. Apa pola pembentukan karakter anak dilihat dari tingkah sekolahnya? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian pembentukan karakter anak dalam keluarga. 2. Untuk mengetahui fungsi pembentukan karakter anak dalam keluarga. 3. Untuk mengetahui pola pembentukan karakter anak dalam keluarga. 4. Untuk mengetahui pola pembentukan karakter anak dilihat dari tingkat sekolahnya. Setiap anggota keluarga. Fungsi tersebut adalah fungsi agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, lingkungan, reproduksi, dan fungsi pendidikan. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pembentukan karakter anak dalam keluarga? 2. Apa pola pembentukan karakter anak dalam keluarga? 3. Apa pola pembentukan karakter anak dilihat dari tingkah sekolahnya? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian pembentukan karakter anak dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui fungsi pembentukan karakter anak dalam keluarga. 3. Untuk mengetahui pola pembentukan karakter anak dalam keluarga. 4. Untuk mengetahui pola pembentukan karakter anak dilihat dari tingkat sekolahnya. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian pembentukan karakter anak dalam keluarga. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membangun karakter dari anak didik. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dilakukan tidak hanya untuk memberikan anak ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, agar ia bisa tumbuh dengan memahami nilai-nilai dan norma-norma tersebut dan bisa membaur dalam masyarakat di kemudian hari. Maka dari itu, perlu adanya suatu yang membuat anak tidak sekedar memahami itu, tetapi juga dalam praktek di kehidupannya ia peroleh dari pendidikan karakter. Menurut Kusuma 2012 menyatakan pendidikan karakter adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan keseluruhan dinamika rasional antar pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka berdasarkan nilai-nilai norma yang menghargai martabat manusia. B. Fungsi pembentukan karakter anak dalam keluarga. Pendidikan karakter berfungsi untuk membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar peserta didik dapat berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Pada intinya, bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotis, berkembang dinamis, berorientasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, pendidikan sangat penting bagi seorang anak yang menentukan masa depannya kelak. C. Pola pembentukan karakter anak dalam keluarga. Pada orang tua memainkan peranan penting dalam membantu mengembangkan karakter seorang anak, terutama pada masa rentan. Dasarnya adalah beruntung pada saat pengembangan karakter dinamis. Pada saat pengembangan karakter di masa yang akan datang, para orang tua perlu memahami beberapa hal, yaitu 1. Masing-masing anak adalah unik. 2. Contoh yang baik mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter anak. 3. Mendorong kemandirian sejak awal. 4. Lingkungan yang baik akan membawa keberhasilan dan lain-lain. D. Pola pembentukan karakter anak dilihat dari tingkat sekolahnya, antara lain 1. Usia balita. Berikan kesempatan beberapa detik untuk memiliki secara penuh. 2. Usia taman kanak-kanak. Memberikan kesempatan untuk memperhatikan, mencoba, dan bekerja sama. 3. Usia sekolah dasar. Menghargai pendapatnya dan jangan menyalahkan. Ajaklah dialog, logika, dan pengalaman. 4. Usia sekolah menengah pertama. Meningkatkan proses kedekatan dengan anak dengan melalui dialog berbagai cara. Baik, presentasi pada siang hari ini dari kelompok 1 telah selesai. Mohon kritik dan saran, dan apabila ada teman-teman mahasiswa yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan di dalam WA grup kita pada siang kali ini. Kami dari kelompok 1 mohon maaf, dan saya sendiri sebagai moderator. Apabila ada kata-kata yang kurang tersusun,
Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.